Tasya, Belvenita. Beta Demetrius. kami dari kelompok 4 membahas tentang katekisasi pranikah dan konseling pascanikah dari Sinode Gemit. Dan selamat menyaksikan! Pernikahan Kristen merupakan wujud dari ikatan kasih yang dianugerahkan Allah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan selama menjalani sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum ada komitmen untuk menjalani rumah tangga, akan ada katekisasi pranikah. Konsep katekisasi pranikah yang dilakukan oleh Sinode Gemit merupakan sebuah konsep yang dilakukan untuk mempersiapkan pasangan suami istri sebelum ada pemberkatan nikah. Dan yang paling utama adalah untuk mempersiapkan pasangan suami istri agar benar-benar siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode katekisasi pranikah dari Sinode Gemit. Nah, metode yang digunakan itu ada diskusi dan juga ceramah. Di dalam diskusi ini bisa juga berkelompok apabila yang ingin melangsungkan katekisasi pranikah itu lebih dari satu pasangan. Kemudian ada juga katekisasi atau konseling secara personal apabila pasangan ini ingin mempertanyakan hal-hal yang spesifik kepada pendeta. Tetapi itu tidak diwajibkan. Kemudian di dalam ceramah itu pendeta akan menjelaskan bagaimana tugas suami di dalam kehidupan berumah tangga dan bagaimana tugas istri di dalam kehidupan berumah tangga. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan di dalam poin yang keempat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi atau pokok bahasan apa saja yang dibahas dalam katekisasi pranikah di Sinode Gemit. Berdasarkan hasil wawancara kami, ada 20 pembahasan yang dibahas. Yang pertama, mengapa pasangan memilih untuk menikah. Yang kedua, membahas pernikahan Kristen antara laki-laki dan perempuan seiman. Yang ketiga, pernikahan Kristen melampaui penampilan fisik. Yang keempat, kesetaraan dan keunikan laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mengenal diri dan pasangan. Selanjutnya, seksualitas dan berbagi permasalahannya. Selanjutnya, mengelola keuangan keluarga. Lalu, tinggal serumah dengan orang tua atau mertua. Kemudian, gadget dan keluarga. Lalu juga membahas tentang mengelola konflik dalam rumah tangga jika terjadi. Lalu mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Lalu pembahasan tentang persinahan. Lalu pembahasan keluarga bagaimana jika tanpa anak. Kemudian pembahasan tentang perceraian. Kemudian anak adalah karunia Tuhan yang berharga. Lalu pembahasan tentang pendidikan karakter dalam keluarga. Kemudian juga pembahasan tentang teladan pendidikan orang tua. Lalu mengapa anakku lahir dalam keadaan disabilitas. Kemudian pembahasan yang ke-19, konsep 1000 hari pertama kehidupan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Pembahasan-pembahasan ini akan menolong para calon suami istri untuk dapat mengelola konflik dan siap untuk masuk ke dunia pernikahan. Oke teman-teman, kita akan lanjut dalam poin yang berikut, yaitu langkah-langkah atau teknis dalam pelaksanaan katekisasi pranikah di Gemit. Nah, ada beberapa langkah nih. Yang pertama ada administrasi. Nah, administrasi ini akan diumumkan untuk pasangan-pasangan yang mau melakukan katekisasi pranikah harap membawa surat CD, surat baptis, dan dokumen lainnya untuk dilengkapi di gereja bersama dokumen-dokumen yang disiapkan di gereja. Dan juga ada waktu pelaksanaan katekisasi. Nah, waktu pelaksanaan katekisasi ini secara umum yaitu 1,5 bulan, namun ada durasi tercepatnya yaitu 2 minggu dengan 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Dan yang berikut teman-teman ada metode pelaksanaan katekisasi. Nah, metode pelaksanaan katekisasi ini seperti yang disampaikan di awal, ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab dan lain sebagainya. Dan juga ada evaluasi katekisasi. Nah, dalam evaluasi katekisasi ini pendeta hendak melihat kesiapan pasangan-pasangan yang akan menikah dan juga memberikan pembekalan-pembekalan tambahan untuk pasangan-pasangan yang mau melangsungkan pernikahan. Nah, yang berikut ada persiapan liturgi. Nah, ini metode yang paling akhir, persiapan liturgi untuk pernikahan. Nah, dalam persiapan liturgi yaitu yang pertama pendeta memilih firman dan juga teknik dalam pemberkatan nikah serta lagu-lagu dan juga hal-hal lainnya yang akan disampaikan di dalam liturgi tersebut.
Nah, itu langkah-langkah secara umum yang kami dapatkan dari hasil wawancara di Gemit. Baik, kami akan masuk pada poin pembahasan kami yang terakhir, yaitu pasca nikah. Jadi konseling keluarga yang dilakukan gereja jika terjadi konflik dalam keluarga. Jadi jika dalam membina rumah tangga adanya konflik, maka sistem yang diterapkan oleh Gemit bukan lagi katekisasi, melainkan konsepnya adalah konseling. Nah, dalam konseling ini ketika pasca pranikah ada pengarahan dari konselor untuk pasangan tersebut. Tidak ada pengarahan tetapi juga pembinaan rohani dan lain-lain. Namun dalam konteks konseling untuk pasangan suami istri ada saat dimana akan ada pelibatan dari keluarga besar, juga karena mungkin masalah rumah tangga yang dihadapi berat, sehingga pihak keluarga besar dari kedua belah pihak juga dilibatkan. Perlunya perlibatan ini juga karena konteks Gemit yang terdiri dari berbagai suku juga masih memegang berbagai tradisi, sehingga agama dan tradisi harus ada dalam konseling tersebut. Baik, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Jadi kelompok kami membahas katekisasi pranikah hingga pasca pernikahan dalam Sinode Gemit. Nah, kita sudah melihat bahwa dari penjelasan yang sudah kami paparkan, kita bisa melihat bahwa Sinode Gemit mempersiapkan para pasangan mulai dari katekisasi pranikah dengan banyak pembahasan dengan tujuan dan harapan agar menolong para calon suami dan istri agar mereka siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sampai pada pernikahan itu berlangsung. Dan setelah pasca pernikahan pun Sinode Gemit tetap mengambil peran jika dalam perjalanan pernikahan terdapat konflik, maka ada tahap selanjutnya yaitu konseling dari gereja untuk menolong para suami istri dalam rumah tangganya agar bisa menyelesaikan masalah. Sekian presentasi kami.